Baik, aturan rantai yang akan kita bahas akan ada dua versi nantinya. Intinya aturan rantai tentu terkait dengan fungsi komposisi antara dua fungsi. Dalam hal ini antara fungsi dua kubah dengan secara umum fungsi vektor. Lalu dari aturan rantai kita juga bisa menentukan turunan dari fungsi satu kubah yang diberikan secara implisit. Ingat di semester 1 ada turunan fungsi implisit. Itu kita akan tengok lagi dan kita akan perumum untuk fungsi 2 dan 3 kubah. Nah, aturan rantai yang versi pertama sederhana saja. Kalau X dan Y masing-masing itu merupakan atau bergantung pada T. Jadi masing-masing merupakan fungsi dari T. Dan keduanya diasumsikan mempunyai turunan di T. Lalu ada fungsi Z yang bergantung pada X dan Y. Dan kalau dia mempunyai turunan di XT, YT, maka Z yang sama dengan komposisi dari F dan fungsi vektor. Jadi X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, sepasang itu fungsi vektor. Ya. Fungsi vektor kan sudah kita bahas sebelumnya. Memetakan T ke X, Y. Jadi dari T dipetakan ke XT, YT, lalu XT, YT ini dipetakan lagi oleh F ke Z gitu ya. Jadi ini komposisi. Nah, Z yang sama dengan F, XT, YT itu akan mempunyai turunan di T dengan aturan rantai hasilnya seperti ini. Nah, ini hati-hati. Makanya turunan itu jangan dicoret gitu ya. Dari notasi Leibniz ini jangan dicoret. Walaupun ini do dan itu D, kalau kalian anggap sama boleh-boleh saja, tapi jangan dicoret ya. Kalau dicoret nanti dz dt sama dengan dz dot t tambah dz dot t, jadi 192 kan. Ya kan? Nah, tapi ini membacanya bukan seperti itu kan? Jadi membacanya dz dt. Bayangkan sambil membayangkan kesalahan pengukuran seperti yang kemarin. Hukum gas mulia itu ya. P sama dengan T per V. Jadi kesalahan pengukuran pada P itu akan datang dari kesalahan pengukuran pada T dan kesalahan pengukuran pada V. Demikian juga di sini. Diferensial Z terhadap T itu akan datang dari diferensial Z terhadap X kali ini artinya datang dari kesalahan yang berkaitan dengan X dan dx dt itu sendiri dan kesalahan yang datang dari Y gitu ya. Jadi ini singkatnya kesalahan pada Z akan berasal dari kesalahan yang datang dari pengukuran pada X dan kesalahan yang berasal dari pengukuran pada Y. Jadi 192 ya. Bukan gitu tapi baca. Jadi dari X dan dari X dz dot T ini kalau dicoret memang dz dot T juga. Tapi yang berasal dari X. Ini dz dot T yang berasal dari Y, kira-kira gitu. Ya. Jadi dz dt yang berasal dari X dan dz dt yang berasal dari Y. Itu turunan. Nah, contoh kalau fungsinya sederhana sebetulnya, X kuadrat kali Y pangkat 3, X-nya sekian, Y-nya sekian. Bisa saja, langkah pertama tentu bisa saja disubstitusikan baik X maupun Y dalam T. Nanti Anda akan punya Z dalam T. Tapi T kuadrat tambah 1 pangkat 2 kali Y kali T kuadrat min 1 pangkat 3. Ya? Nah, turunkan itu terhadap T. Ya, lumayan rumit kan? Kalau kalian substitusikan dulu. Kalau pakai aturan rantai tadi, kalian tidak harus mensubstitusikannya terlebih dahulu. Akhirnya ya rumit juga, tapi sebetulnya bisa berhenti. Hanya ini saya sederhanakan. Rumitnya adalah sudah dapat hasil. Kalau tadi rumitnya sebelum dapat hasil udah rumit.
Kalau ini kalau mau berhenti ya udah bener, ya kan? Ini saya baik hati aja menyederhanakan buat kalian. Ya, kemarin kurang kerjaan berarti tadi malam. Ngasih warna itu berarti ada waktu. Oke, kalau ini persamaan nggak bisa dikasih warna. Oke, jadi 2x y pangkat 3 kali 2t. 2t dari mana? Dx dt. 2x y pangkat 3 turunan parsial terhadap x. Ini turunan parsial terhadap y. Betul ya? Ini turun dy dt. Nah, ini belum selesai kalau ini. Kalau berhenti di sini nggak akan dibenarkan ya. Ini harus dinyatakan dalam t semua. Jadi 2 kali x 2t-nya dikalikan 2 jadi 4t. T kuadrat plus 1 itu x, T kuadrat min 1 pangkat 3 itu y pangkat 3. 6t ini dari 3 kali 2t. Ini x kuadrat, ini y kuadrat. Nah, x kali y itu T pangkat 4 min 1. Jadi ini x kali y, T pangkat min 1 kuadratnya karena masing-masing memang dikuadrat. Ini juga kalau ini dipisahkan yang T kuadrat min 1 kuadrat, maka yang sisanya perkalian itu T pangkat 4 min 1. Saya berhenti di sini juga udah boleh. Tapi gemes melihat ada faktor yang sama, T pangkat 4 min 1 saya keluarkan. 2T juga bisa dikeluarkan. Ya, sisanya ini. Oke, itu sekedar contoh aja. Kalau kalian mau berhenti di sini ya nggak apa-apa, lanjutkan sampai sini. Bagus, ini super, gitu ya. Masih bisa lagi, super. Oke, nah, buat apa aturan rantai itu? Memang ada soal aplikasinya nanti, misalnya seperti ini. Ini contoh sederhana aja, sebuah tabung, volumenya kan luas alas kali tinggi. Nah, kalau tabung ini memuai, ya, jari-jarinya bertambah, tingginya juga bertambah, dan pemuaiannya atau laju pemuaiannya bergantung pada waktu. Hati-hati di sini T-nya sudah tinggi, jadi bukan waktu. Mungkin saya harus pakai T besar. Kalau pakai T besar, nanti dt besar, dt kecil gitu ya, t kecil waktu. Mungkin diganti nanti dengan t besar. Tapi soal ini jelas kan? Yang ditanya berapa dv dt, ya? Yang diketahui dr dt dan d tinggi dt, ya? Atau h dh dt. Nah, sekarang dv/dt nanti akan berasal dari yang jari-jari, berarti dou V dou R kali dr dt tambah dou V dou H kali dh dt, ya. Nanti R-nya sekian, H-nya sekian, dr dt-nya diketahui, dh dt-nya diketahui. Bisa dapat. Sekarang yang versi kedua. Nah, versi kedua ini mirip dengan yang tadi, tapi fungsi Z sama dengan fxy itu x dan y-nya sekarang bergantung pada dua peubah juga. Kalau tadi R dan H bergantung pada T waktu gitu. Kalau sekarang mungkin bayangkan sesuatu yang juga berubah, tapi berubahnya itu bukan hanya terhadap waktu saja, tapi mungkin juga terhadap suhu gitu ya. Kan S-nya suhu, T-nya time gitu ya. Ya, jadi si X-nya berubah terhadap dua variabel yang lain gitu. Demikian juga Y-nya. Nah, dalam hal itu kalau X sebagai fungsi dua peubah dan Y sebagai fungsi dua peubah mempunyai turunan parsial di S, T, dan Z sama dengan fxy mempunyai turunan di
X dan Y yang dua-duanya merupakan fungsi dari S dan T, maka Z yang fxy itu akan punya turunan di S, T dengan turunan parsial ini. Anda lihat gak kemiripannya? Ya, jadi untuk katakanlah mengingatnya itu kalian bisa membacanya seperti tadi. Turunan parsial terhadap S itu akan berasal dari turunan parsial Z terhadap S yang melalui X. Bacanya gitu. Tambah turunan parsial Z terhadap S yang melalui Y. Gitu ya? Dibacanya bisa seperti itu. Turunan parsial Z terhadap T itu akan sama dengan turunan parsial Z terhadap T yang diperoleh melalui X dan melalui Y. Gitu ya? 192 itu yang tadi ya. Tapi itu bercandanya ya. Jadi duanya itu yang satu berasal dari X, satu lagi berasal dari Y. Ini juga yang satu berasal dari X, satu lagi berasal dari Y. Yang dilihat ujungnya nih, ini DZ, ini DT ya. Andaikan dicoret ini DZ DT ya. Oke. Lihat terlalu lama nanti malah ini mata kalian berkunang-kunang. Jadi lihat contoh ini, X kuadrat Y dengan X sama X plus T, Y sama 1 min X. Do Z do S, do Z do S melalui X, do Z do Y melalui Y. Jadi do Z do X 2XY ya, do X do S 1, do Z do Y X kuadrat, do Y do S min T, betul ya? Lalu semuanya dalam S dan T. X-nya substitusikan S plus T, Y-nya substitusikan 1 min ST kali 1, X kuadrat di sini berarti S plus T kuadrat min T. Dalam hal itu saya nggak sederhanakan. Kenapa? Karena sisa tempatnya buat yang satu lagi. Kalau tadi kosong ya, ada tempat. Ini masih, kalau mau disederhanakan S plus T bisa dikeluarkan. Oke, ini serupa 2XY kali 1 X kuadrat kali min. Bedanya di sini aja nih. Ini sama-sama 1 karena baik do X do S maupun do X do T sama 1 ya. Jadi walaupun sama 1, yang ini berasal dari do X do S, yang ini do X do T. Ini min S do Y do T. Jadi ini mirip, bedanya cuma di sini. Kenapa kok mirip? Karena X dan Y dua-duanya simetris ya terhadap, kalau S dan T bertukar mirip ya, sama ya. Jadi ini kalau S dan T bertukar sama aja. Jadi ibaratnya kalau sumbu S dan sumbu T ditukar, kurvanya itu juga. Jadi ya di sini ya tinggal hanya beda, di sini min T, di sini min S. Ada pertanyaan? Oke, tidak nih 22. Saya masih punya beberapa slide lagi untuk turunan fungsi implisit. Nah ini lagi itu artinya pernah ya. Cuma sekarang kalau dilihat sebagai fungsi dua kubah pakai aturan rantai yang tadi, dari persamaan fx sama 0 kita dapat turunan implisit ya. Jadi fx sama 0 itu mungkin mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X secara implisit. Nah pertanyaannya dx berapa? Nah dx bisa diperoleh dari aturan rantai. Aturan rantainya penurunan terhadap X dari persamaan itu berarti do F do X
kali dx do f do y kali. Jadi seolah-olah turunkan f terhadap x. Nah, f terhadap x karena f-nya sendiri fungsi dari x dan y, itu ada yang melalui x dan ada yang melalui y. Cos kanan 0. Yang melalui x do x, dy dx, maaf dx dx, dy dx. Dx dx tentu saja 1. Dy dx itu yang mau kita cari. Jadi dy dx dapat di sini sebagai, nah rasanya waktu itu juga sudah, ya. Jadi inilah. Nah, yang barunya, jadi kalau x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 10, itu z itu di situ secara implisit mungkin merupakan fungsi dari x dan y. Tapi di sekitar titik tertentu, karena itu bola tentu bukan fungsi, bukan grafik dari sebuah fungsi dua peubah. Tapi kalau hanya bagian atas, persamaannya kan persamaan bola itu ya juga. Berarti fungsi dua peubah. Nah, turunannya gimana? Nah, turunannya seperti tadi akan dapat dua pasang ini. Maaf, dua pasang. Dua buah, sepasang ini ya. Jadi do z do x ya. Do f do x, do f do z. Nah, ini juga jangan dicoret. Kalau dicoret ya, dicoret dapatnya 1 sama min 1. Ya, kalau do f-nya dicoret jadi 1 sama min 1 kan? Ini dz-nya jadi naik kan? Gitu. Makanya bukan, ya, notasi Leibniz itu bukan pembagian. Tapi ini guyonan tadi jadi ingat, ini membantu kalian mengingat kalau yang tadi aturan rantai 192 gitu ya. Kalau 3 peubah 193, artinya satu ini berasal dari 3 komponen atau 2 komponen. Kalau ini 1 min 1. Jangan lupa tanda minnya nanti gitu ya. Ya. Karena apa? Ini seperti yang barusan, ini berasal dari satu ruas. Jadi sebetulnya ini kayak 1 tambah 190 ya. Lucu juga. Kenapa 1 tambah 190? Karena persamaannya ya memang sama dengan 0 kan. Oke, dapat 2 rumus ini dan aplikasinya bisa kalian terapkan pada contoh soal ini. Oke, saya kira kerjakan di rumah aja 2 contoh sederhana ini. Tinggal yang satu ini y sebagai fungsi dari x saja. Ini yang lama ya, tapi diulang lagi. Yang ini ada x, ada y, ada z. Yang ditanya do z do x. Sebetulnya saya bisa nanya do z do y juga ya. Do z do y berapa? Tapi satu aja lah. Oke, demikian hari ini.